77 tahun orang tua menemani kita. Sejak 1948. Anggur kolesom, arak obat, beras kencur, anggur merah. Jejak prestasi dalam setiap langkah selalu hadir menemani setiap langkah konsumen. Berkolaborasi dan berinovasi. Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa tetap eksis lebih dari 75 tahun? Padahal dunia terus berubah begitu cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita akan membahas kisah salah satu perusahaan legendaris ternama di Indonesia, PT Orang Tua Group. Nama yang pasti sudah tak asing lagi dengan produk seperti Tenggo, Tegelas, UC1000, dan Kiranti. Namun, rahasia sukses PT Orang Tua bukan hanya pada inovasi produknya, melainkan pada perubahan cara mereka memimpin, bekerja, dan belajar bersama. Mari kita mundur sejenak ke tahun 1948, masa-masa awal berdirinya PT Orang Tua Group. Pada saat itu, gaya kepemimpinan mereka masih sangat tradisional. Atasan memberi perintah, lalu bawahan akan menjalankannya. Fokusnya adalah menjaga stabilitas, efisiensi, dan ketertiban prosedur. Pendekatan ini efektif di masa ekonomi yang stabil dan lingkungan bisnis yang bisa diperbaiki. Namun, seiringnya berjalannya waktu, dunia berubah drastis. Kita memasuki era yang disebut future, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Pasar bergerak cepat, teknologi melaju tanpa henti, dan perilaku konsumen tentunya sulit untuk ditebak. Di titik itulah PT Orang Tua menyadari bahwa cara lama tak akan lagi cukup. Mereka butuh pemimpin yang bukan hanya mengontrol, namun juga mampu menginspirasi dan membelajarkan. Karena seperti yang dikatakan oleh Peter Senge, pemimpin sejati adalah pembelajar yang sejati. Kalau kita melihat perjalanannya, transformasi di PT Orang Tua mencerminkan evolusi teori kepemimpinan dari waktu ke waktu. Di masa awal, mereka masih berada di era trade theory. Pemimpin dianggap lahir dengan karisma dan keberanian alami. Namun, seiring berkembangnya waktu, muncul kesadaran bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan. Inilah semangat behavioral theory. Berikutnya, PT OT mulai menerapkan pendekatan situational leadership, di mana gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi tim dan konteks kerja. Pemimpin belajar menyesuaikan diri, tegas saat krisis, partisipatif saat mengembangkan ide-ide yang baru. Lalu datang lagi dua teori modern yang benar-benar mengubah arah perusahaan. Transformational leadership and adaptive leadership. Pemimpin tak lagi hanya memberi instruksi, namun juga menjadi teladan dan penggerak visi bersama. Mereka menanamkan semangat growing together, tumbuh bersama dalam perubahan. Dan ketika pandemi melanda, PT Orang Tua menerapkan kepemimpinan adaptif secara nyata. Manajemen membentuk cross-functional task force, tempat tim dari berbagai divisi belajar bersama mencari solusi, menjaga rantai pasok di tengah krisis. Bukan sekedar bereaksi, tapi benar-benar belajar dari suatu perubahan. Nah, kalau begitu, seperti apa sebenarnya organisasi yang belajar itu? Menurut Michael Marquardt, organisasi belajar memiliki 5 unsur utama, diantaranya learning, organization, people, knowledge, and technology. Dan menariknya, PT Orang Tua sudah membangun kelimanya. Kini, pembelajaran bukan lagi sekedar pelatihan formal. Setiap karyawan memiliki personal learning plan, dan perusahaan menjalankan OT Academy, tempat mereka belajar kepemimpinan, berpikir digital, dan berinovasi lewat bootcamp kolaboratif. Kemudian, struktur organisasi dibuat lebih lincah dan kolaboratif. Ada project squad, lintas divisi, yang memecahkan masalah nyata dengan pendekatan action learning, belajar sambil berbuat. Kemudian, karyawan didorong menjadi self-direct learners. Melalui mentor program, karyawan senior membimbing generasi muda. Dan sebaliknya, para junior berbagi wawasan tentang tren digital. Keduanya saling belajar, dua arah, sejajar, dan saling memperkaya. Mereka membangun OT Knowledge Portal, tempat setiap ide, eksperimen, dan pengalaman proyek disimpan dan dibagikan. Setiap tim wajib menulis learning note,
setelah proyek selesai agar pengetahuan tidak hilang, tapi menjadi modal bagi yang lain. Teknologi juga bukan hanya alat, namun jembatan pembelajaran. Melalui data Insight Lab, tim marketing menganalisis perilaku konsumen secara real-time. Sementara tim produksi berbagi praktik terbaik lewat digital dashboard antar pabrik. Hasilnya, PT Orang Tua kini tidak hanya memproduksi makanan dan minuman, tetapi juga memproduksi pengetahuan dan pembelajaran. Sistemnya sudah keren, tapi bagaimana dengan budayanya? Nah, disinilah kuncinya. Perubahan besar baru terjadi ketika budaya kepemimpinan ikut berubah. Dari leader as boss menjadi leader as learner. Kini para pemimpin di PT OT tak lagi malu untuk berkata, saya belum tahu, yuk kita pelajari bersama-sama. Kerendahan hati seperti ini menjadi fondasi utama budaya learning leadership. Untuk menumbuhkan budaya itu, PT OT menjalankan berbagai program pembelajaran yang menarik. Yang pertama ada Learning Circle, forum mingguan untuk berbagi pengalaman antar divisi, membahas apa yang bisa diperbaiki bersama-sama. Kemudian ada After Action Review, sesi refleksi setelah proyek berakhir, menjawab 3 pertanyaan kunci atau pertanyaan besar. Apa yang berhasil, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang akan kita pelajari dari hal ini. Lalu ada Innovation Friday, ruang terbuka untuk siapapun menyumbang ide tanpa batas jabatan. Ada juga Knowledge Sharing Week, di mana kegiatan bulanan untuk berbagi pengalaman eksperimen termasuk dari kegagalan. Karena setiap kegagalan menyimpan pembelajaran yang sangat berharga. Lalu ada Coaching for Leaders, pelatihan bagi para manajer agar lebih banyak mendengar, membimbing, dan fasilitasi, bukan sekedar mengarahkan. Ada juga Learning Visit, di mana kesempatan bagi karyawan untuk belajar langsung dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu tentunya membawa pulang inspirasi untuk diterapkan di internal. Budaya ini menciptakan psikologi safety, rasa aman untuk bertanya, berpendapat, bahkan bila perlu membuat salah. Dan dari sinilah inovasi tumbuh secara alami, dari suatu kesalahan ataupun pembelajaran. Kini learning leadership bukan sekedar lagi teori, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian PT Orang Tua. Setiap pemimpin berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui program Leadership Reflection Camp, para manajer diajak keluar dari rutinitas untuk merenungkan nilai-nilai dan arah kepemimpinan mereka. Selain itu, ada Digital Learning Hub, platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan karyawan belajar kapan saja dan di mana saja. Semua aktivitas belajar dipantau melalui data analitis, sehingga perusahaan tahu area mana yang perlu diperkuat. Hasilnya luar biasa. Kolaborasi lintas divisi meningkat signifikan. Ide-ide inovasi melonjak lebih dari 30% dalam 2 tahun terakhir. Dan yang paling berharga, karyawan merasa dirinya dihargai. Karena mereka tidak hanya bekerja, mereka juga akan terus bertumbuh. Kisah PT Orang Tua ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukan lagi soal jabatan, bukan lagi soal kekuasaan, tetapi tentang keberanian untuk belajar dan menumbuhkan orang lain. Seperti kata Peter Senge, hanya organisasi yang belajar lebih cepat dari para pesaingnya yang akan bertahan. Dan PT Orang Tua telah membuktikannya. Dari organisasi tradisional yang fokus pada stabilitas menjadi organisasi pembelajar yang berfokus pada pertumbuhan bersama. Mereka tidak hanya memimpin perubahan, mereka belajar dari perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kisah PT Orang Tua Group menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berefleksi, dan memimpin dengan hati yang mau tumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.